Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu pendekatan dalam ilmu politik. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Robiah Seka sebagai moderator. Dilanjutkan dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Kampi sebagai pembaca materi. Saya Muhammad Rafi Ahmad sebagai pemateri. Saya Nabila Rita Sa'afifa sebagai pemateri. Saya Nima Syafa Zahra sebagai pemateri. Saya Munda Cahaya Mundara sebagai pemateri. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Ahmad Nur Kolbi. Kepada Ahmad Nur Kolbi dipersilahkan. Pengertian dan definisi pendekatan. Menurut Didaktika, Jurnal Pendidikan Wahyudi 1999 menyatakan bahwa pendekatan adalah cara mengelola kegiatan belajar dan perilaku seseorang agar mereka aktif dalam proses belajar. Seorang sarjana politik terkemuka, Fernand van Dijk, mengatakan bahwa suatu pendekatan adalah kriteria untuk menyeleksi masalah dan data yang relevan. Dengan kata lain, istilah pendekatan mencakup standar atau tolak ukur yang dipakai untuk memilih masalah, menentukan data mana yang akan diteliti dan data mana yang akan dikesampingkan. Ini tentu saja berbeda dengan metode yang hanya mencakup prosedur untuk memperoleh dan mempergunakan data. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bila. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik. Yang pertama, pendekatan tradisional. Dalam pendekatan tradisional, ilmu politik didominasi oleh aspek yuridis atau legalistik, historis, dan filosofis. Pendekatan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu politik di Eropa kontinental, yang memang lebih awal mengenal dan mengembangkan bidang ini. Adapun contoh pendekatan tradisional yaitu analisis tentang pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam UUD 1945. Yang kedua, pendekatan perilaku dalam ilmu politik. Pendekatan perilaku ini menonjol dan terinspirasi oleh sosiologi, psikologi, dan antropologi, serta pendekatan komunikasi. Pendekatan ini fokus pada fenomena yang bersifat empiris. Oleh karena itu, pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan empirik yang telah mempengaruhi perkembangan ilmu politik di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada. Adapun contoh pendekatan perilaku yaitu penelitian tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan faktor psikologi yang mempengaruhinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi yang ketiga yaitu ada pendekatan neo-Marxis. Pendekatan neo-Marxis pada tahun 1960 sampai dengan 1970-an sebagai kritik terhadap kapitalisme, komunisme Soviet, dan pendekatan perilaku. Terinspirasi dari pemikiran Karl Marx, pendekatan ini memandang bahwa politik, ekonomi, dan budaya saling terkait dan dikuasai oleh kelas dominan. Untuk contohnya yaitu analisis tentang hubungan antara pengusaha besar dan kebijakan pemerintah yang lebih menguntungkan kelas elit. Baik, yang keempat yaitu pendekatan pilihan rasional. Pendekatan pilihan rasional atau rational choice berkembang sejak 1980-an dan sangat dipengaruhi oleh teori ekonomi. Pendekatan ini beranggapan bahwa manusia bersifat rasional dan selalu berusaha memaksimalkan kepentingan dirinya. Berikut contohnya, yaitu kajian tentang kenapa pemilih memilih calon tertentu karena dianggap memberi keuntungan ekonomi atau sosial. Dan terakhir yaitu pendekatan institusionalisme baru atau new institutionalism. Pendekatan institutionalism baru atau new institutionalism, pendekatan ini menilai bahwa institusi bukan hanya struktur hukum formal, tetapi juga sistem dinamis yang mempengaruhi perilaku aktor politik. Institusi dipahami sebagai aturan main yang dapat berupa hukum, norma sosial, atau kebiasaan yang membentuk interaksi politik. Selain itu, pendekatan ini menekankan pentingnya sejarah dan konteks sosial dalam pembentukan kebijakan serta perilaku politik. Contohnya yaitu penelitian tentang bagaimana sistem pemilu proporsional di Indonesia mempengaruhi perilaku partai politik dan pembentukan koalisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya yaitu isu dan fenomena dalam pendekatan. 1. Fenomena golput dalam pemilu yang mengangkat meningkatnya jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya atau golput pada pemilu. Isu ini mengandung pendekatan perilaku karena pendekatan perilaku sendiri itu
mengidentifikasi politik individu seperti mengapa seseorang tidak memilih atau tidak mempunyai pilihan, pengaruh pendidikan, politik, media, serta lingkungan sosial terhadap keputusan politiknya. Yang kedua, ada fenomena politik identitas dalam pemilu. Isu ini muncul karena adanya politik identitas yang mengkaitkan agama, etnis, suku dalam kampanye politik tersebut. Karena isunya, pendekatan ini disebut dengan pendekatan sosiologis karena mengandung kajian bagaimana faktor sosial seperti agama, etnisitas, dan budaya mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mozart. Oke, fenomena yang selanjutnya itu adalah korupsi di lembaga pemerintahan, seperti tingginya kasus korupsi di kalangan pejabat publik. Pendekatan yang digunakan dalam kasus ini yaitu pendekatan kelembagaan atau institutional approach yang menyoroti bagaimana struktur, sistem, dan kelemahan lembaga pemerintahan memungkinkan praktik korupsi itu tidak terjadi, serta bagaimana reformasi kelembagaan dapat mengatasinya. Selanjutnya ada fenomena polarisasi di media sosial, yakni meningkatnya perpecahan opini politik akibat penyebaran informasi dan propaganda di media sosial. Pendekatan yang digunakan dalam kasus ini itu yaitu pendekatan komunikasi politik atau political communication approach yang menganalisis bagaimana media dan teknologi komunikasi mempengaruhi pembentukan opini publik dan perilaku berpolitik. Oke, yang terakhir itu adalah fenomena hubungan Indonesia-Tiongkok dalam investasi yang mengandung isu itu ketergantungan ekonomi politik Indonesia terhadap investasi asing terutama dari Tiongkok. Pendekatan yang digunakan dalam isu ini yaitu pendekatan hubungan internasional atau international relation approach yang menjelaskan dinamika kekuasaan, kepentingan nasional, dan diplomasi dalam hubungan antar negara. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan pada diskusi kami pada siang hari ini. Kesimpulannya yaitu pendekatan dalam ilmu politik membantu memahami dinamika kekuasaan dan perilaku politik dari berbagai sudut pandang. Dari pendekatan-pendekatan tersebut membantu menjelaskan berbagai fenomena politik seperti golput dalam pemilu, politik identitas, korupsi di lembaga pemerintahan, polarisasi di media sosial, hingga hubungan internasional antar negara. Dengan demikian, pendekatan dalam ilmu politik berfungsi penting untuk memahami dinamika kekuasaan, perilaku politik, serta kebijakan politik secara lebih ilmiah dan komprehensif. Sekian diskusi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.